Saat kita memikirkan uranium, pikiran kita sering langsung tertuju pada pembangkit listrik tenaga nuklir atau energi luar biasa yang terkunci di dalam atom. Elemen ini, nomor 92 pada tabel periodik, terkenal karena radioaktivitasnya. Ini adalah elemen alami terberat yang ada di planet kita. Kita menggali dari tanah, dari bebatuan yang terbentuk miliaran tahun lalu. Kita telah belajar memanfaatkan kekuatannya untuk menghasilkan listrik bagi kota-kota kita. Sebuah proses yang menerangi dunia kita dengan membelah inti atom itu sendiri. Ini adalah zat yang luar biasa, padat dan kuat, menyimpan rahasia tidak hanya tentang energi, tetapi juga tentang alam semesta itu sendiri. Tapi ini adalah pemikiran yang mungkin mengubah cara Anda melihatnya. Setiap potong uranium di bumi adalah alien. Itu tidak lahir di sini. Kisah uranium dimulai bukan di tanah atau bebatuan dunia kita, tetapi di hamparan ruang angkasa yang luas dan gelap. Bumi sendiri berusia sekitar 4,5 miliar tahun. Namun, proses yang menciptakan sesuatu seberat uranium membutuhkan energi yang begitu kolosal, sehingga membuat setiap peristiwa di bumi terlihat kecil. Planet kita, dalam keadaan awal yang cair, tidak memiliki kondisi yang tepat. Itu tidak memiliki suhu dan tekanan ekstrem yang dibutuhkan untuk menggabungkan proton dan neutron menjadi inti atom yang begitu besar. Jadi, jika uranium tidak dibuat di bumi, dari mana asalnya? Untuk menemukan jawabannya, kita harus mengangkat pandangan kita dari tanah di bawah kaki kita, dan melihat ke atas, ke bintang-bintang. Pencarian untuk memahami asal-usul elemen adalah perjalanan melalui sejarah kosmik. Ini menghubungkan batu sederhana di tangan Anda dengan peristiwa paling dahsyat dan spekuler di alam semesta. Semua zat besi dalam darah Anda, kalsium dalam tulang Anda, dan oksigen yang Anda hirup ditempa di inti bintang-bintang yang telah lama mati. Bintang-bintang ini hidup, mereka terbakar, dan kemudian mereka mati, menyebarkan elemen-elemen yang baru mereka buat ke seluruh angkasa. Elemen yang lebih ringan seperti hidrogen dan helium terbentuk dalam Big Bang, tetapi segala sesuatu yang lebih berat harus dimasak di dalam bintang. Uranium, bagaimanapun, sangat berat, sehingga bahkan inti bintang biasa tidak cukup kuat untuk menciptakannya. Ini membutuhkan peristiwa kosmik yang lebih luar biasa. Jadi, kita harus melihat melampaui siklus hidup bintang rata-rata seperti matahari kita. Kita membutuhkan tempat dengan kekerasan dan energi yang tak terbayangkan. Kisah uranium bukan hanya kisah bintang-bintang, tetapi juga kematian spektakuler mereka. Ini adalah kisah alkimia kosmik, di mana alam semesta bertindak sebagai laboratorium pamungkas. Uranium yang kita gunakan hari ini, atom-atom yang berada di reaktor nuklir, memulai keberadaan mereka miliaran tahun yang lalu, di tempat dan saat penciptaan yang begitu kuat, sehingga sulit untuk dipahami. Elemen ini adalah seorang pengembara, sisa-sisa bencana kosmik yang pada akhirnya menabur dunia kita dengan bahan-bahan untuk planet yang kompleks, dan, pada akhirnya, untuk kita. Ini menunjukkan one cent of falsified deposit taring batang bintang. Bayangkan sebuah bintang, jauh lebih besar dari matahari kita. Selama jutaan tahun, ia bersinar terang, tungku nuklir raksasa di langit. Di dalam intinya, tekanan dan panas begitu intens, sehingga mereka menggabungkan elemen yang lebih ringan menjadi yang lebih berat. Dimulai dengan hidrogen, menggabungkannya menjadi helium. Kemudian, helium bergabung menjadi karbon, karbon menjadi oksigen, dan seterusnya, menciptakan elemen yang semakin berat. Proses ini, yang disebut nukleosintesis bintang, adalah pabrik utama alam semesta untuk membangun elemen-elemen yang membentuk segala yang kita ketahui. Setiap tahap fusi melepaskan sejumlah besar energi, yang mendorong keluar dan menyeimbangkan gravitasi bintang yang sangat besar, menjaganya tetap stabil selama jutaan tahun. Pabrik bintang ini, bagaimanapun, memiliki batasnya. Proses fusi berlanjut, menciptakan elemen seperti neon, magnesium, dan silikon, naik ke tabel periodik. Akhirnya, bintang menciptakan besi di intinya. Tapi di sini, prosesnya menabrak dinding. Menggabungkan atom besi tidak melepaskan energi, itu mengonsumsinya. Dengan tidak ada lagi energi yang dihasilkan untuk melawan gravitasi, keseimbangan bintang yang rapuh rusak. Dorongan keluar dari fusi berhenti, dan gravitasi menang. Inti bintang runtuh ke dalam dirinya sendiri dalam sepersekian detik, sebuah peristiwa dengan kecepatan dan kekuatan yang tak terbayangkan. Keruntuhan katastrofik inilah yang menjadi panggung bagi penciptaan elemen terberat. Saat inti runtuh, ia memicu ledakan raksasa yang dikenal sebagai supernova. Untuk waktu yang singkat,
Bintang tunggal yang sekarat ini dapat mengalahkan seluruh galaksinya. Energi yang dilepaskan sangat mengejutkan, lebih dari yang akan dihasilkan matahari kita sepanjang masa hidupnya yang 10 miliar tahun. Di dalam kekacauan ledakan inilah alam semesta melakukan alkimia paling luar biasa. Inti yang runtuh memantul, mengirimkan gelombang kejut yang melesat melalui lapisan luar bintang. Gelombang kejut ini menciptakan banjir neutron, partikel subatomik kecil tanpa muatan. Kondisi sekarang sempurna untuk proses yang dikenal sebagai proses air, atau penangkapan neutron cepat. Dalam proses air, inti atom yang ada seperti besi dibombardir dengan badai neutron yang padat ini. Mereka menyerap neutron lebih cepat daripada mereka dapat meluruh, menjadi semakin berat dalam sekejap. Inti besi mungkin menangkap lusinan neutron, menjadi sangat tidak stabil. Kemudian mengalami serangkaian peluruhan radioaktif, mengubah proton menjadi neutron, dan menstabilkan menjadi elemen baru yang lebih berat. Beginilah emas, platinum dan, uranium, lahir. Mereka tidak tempa dalam kehidupan tenang sebuah bintang, tetapi dalam saat-saat terakhir kematiannya, yang penuh kekerasan. Elemen-elemen ini adalah anak-anak supernova, diciptakan dalam kilatan kecemerlangan kosmik. Setelah ledakan supernova, elemen-elemen yang baru terbentuk, termasuk uranium berharga kita, tidak tertahan. Mereka terlempar jauh dan luas melintasi kosmos dengan kecepatan luar biasa. Materi ini membentuk awan gas dan debu yang luas dan mengembang, diperkaya dengan semua elemen berat yang ditempa dalam kematian bintang. Puing-puing bintang ini melakukan perjalanan melalui ruang antar bintang selama jutaan atau bahkan miliaran tahun. Ia melayang, bercampur dengan awan gas dan debu lain dari bintang-bintang lain yang telah lama mati. Seiring waktu, galaksi menjadi ditaburi bahan mentah yang dibutuhkan untuk membangun bintang-bintang baru dan sistem planet baru. Sudut Bima Sakti, kita tidak berbeda. Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, daerah padat di dalam salah satu awan yang diperkaya ini mulai runtuh karena gravitasinya sendiri. Mungkin gelombang kejut dari supernova lain yang lebih jauh memberinya dorongan yang dibutuhkan. Saat awan gas dan debu ini, yang dikenal sebagai nebula surya, berputar semakin cepat, sebagian besar materi terkumpul di tengah. Ia menjadi lebih panas dan lebih padat, akhirnya menyala membentuk matahari kita. Materi yang tersisa merata menjadi cakram berputar di sekitar bintang muda. Ini adalah cakram protoplanet, tempat lahir bumi dan semua planet lain di tata surya kita. Itu adalah subkosmik yang dipenuhi dengan setiap elemen, dari hidrogen paling ringan hingga uranium terberat. Di dalam cakram yang berputar ini, butiran debu kecil mulai menempel satu sama lain. Gaya elektrostatik menyebabkan partikel-partikel kecil menggumpal, sebuah proses yang disebut akresi. Gumpalan-gumpalan ini tumbuh lebih besar, dari kerikil menjadi batu, dari batu menjadi bongkahan, dan akhirnya menjadi planetesimal, blok bangunan planet. Planetesimal ini bertabrakan dan bergabung selama jutaan tahun, secara bertahap membentuk planet-planet berbatu bagian dalam, termasuk bumi kita sendiri. Uranium yang telah ditempa dalam supernova miliaran tahun yang lalu, kini tergabung dalam benda-benda yang tumbuh ini. Itu hanyalah bahan lain yang tercampur dalam resep kosmik yang sedang memanggang planet kita. Ketika bumi pertama kali terbentuk, itu adalah bola panas yang cair. Elemen yang lebih berat, seperti besi dan nikel, tenggelam ke tengah untuk membentuk inti. Bahan yang lebih ringan naik untuk membentuk mantel dan kerak. Uranium, karena sangat padat, seharusnya tenggelam ke inti juga. Namun, ia memiliki afinitas kimia untuk mineral silikat, jenis yang membentuk batuan. Ia memiliki kecenderungan untuk berikatan dengan oksigen dan elemen lain yang ditemukan di mantel dan kerak bumi. Karena perilaku kimia ini, sejumlah besar uranium akhirnya tersebar di seluruh lapisan luar berbatu planet, di mana suatu hari dapat ditemukan oleh spesies penasaran yang telah berevolusi di permukaannya. Memahami bahwa uranium berasal dari bintang-bintang secara fundamental, mengubah hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Ini adalah kesadaran mendalam yang menghubungkan kita secara langsung dengan kosmos. Tanah di bawah kaki kita bukan hanya tanah, itu adalah debu bintang. Elemen-elemen yang menggerakkan peradaban kita diciptakan dalam peristiwa langit paling spektakuler yang dapat dibayangkan. Mengetahui kisah ini memberi kita rasa tempat di alam semesta. Ini mengingatkan kita bahwa sejarah planet kita tidak terpisahkan dari sejarah galaksi. Kita, dalam arti yang sangat nyata,
terbuat dari materi bintang, begitu pula sumber energi yang telah kita pelajari untuk membuka dari atom. Kisah asal-usul kosmik ini juga penting untuk sains. Dengan mempelajari kelimpahan elemen seperti uranium dan berbagai isotopnya, atom dengan jumlah neutron yang berbeda, para ilmuwan dapat menyusun kembali sejarah tata surya kita dan galaksi. Peluruhan radioaktif uranium bertindak sebagai jam alami. Dengan mengukur rasio uranium terhadap produk peluruhannya seperti timbal dalam batuan kuno dan meteorit, kita dapat menentukan usianya dengan akurasi yang luar biasa. Teknik ini, yang dikenal sebagai penanggalan radiometrik, adalah bagaimana kita tahu bumi berusia sekitar 4,5 miliar tahun. Hadiah supernova berupa uranium juga memberi kita cara untuk membaca akta kelahirannya sendiri. Selain itu, panas dari peluruhan radioaktif uranium, thorium, dan kalium di mantel dan kerak bumi adalah sumber utama energi internal planet kita. Panas ini mendorong lempeng tektonik, pergerakan lambat benua di permukaan bumi. Ini menggerakkan gunung berapi dan berkontribusi pada medan magnet yang melindungi kita dari radiasi matahari yang berbahaya. Tanpa mesin panas internal ini, yang sebagian didorong oleh atom uranium yang meluruh dari bintang yang telah lama mati, bumi mungkin telah menjadi dunia yang mati secara geologis sejak lama. Dinamisme planet kita, kemampuannya untuk mendaur ulang keraknya dan mempertahankan iklim yang stabil selama miliaran tahun, terkait dengan warisan bintangnya. Jadi, ketika kita mempertimbangkan uranium, kita harus berpikir melampaui kegunaan praktisnya. Kita harus melihatnya sebagai pembawa pesan dari masa lalu yang jauh, kunci untuk membuka rahasia kosmos. Perjalanannya dari bintang yang sekarat ke planet kita adalah bukti keterkaitan segalanya. Ini mengajarkan kita tentang kehidupan dan kematian bintang-bintang, pembentukan planet, dan sejarah mendalam dunia kita sendiri. Pengetahuan ini tidak hanya memuaskan rasa ingin tahu kita, itu memperkaya perspektif kita. Kita adalah bagian dari kisah kosmik yang agung, yang tertulis dalam elemen itu sendiri. Dan memahami kisah itu sangat penting untuk memahami diri kita sendiri.